Di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan manfaat ketika seorang selalu ingat dengan kematian. Di antaranya adalah membantu seorang khusyuk di dalam salat. Ketika seorang ingat dengan kematian, ketika seorang selalu ingat dengan kematian, maka itu akan membuat dia khusyuk dalam salat. Sebagian ulama mengingatkan kita, ketika kita salat, kita berusaha untuk menganggap seolah-olah itu adalah salat yang terakhir. Kita ingat terus dengan kematian sehingga kita menganggap seolah-olah salat ini adalah salat yang terakhir. Kita berusaha untuk khusyuk. Adapun orang yang lalai dari kematian, pikirannya kemana-mana, mikirin urusan dunia terus. Begitu Allahu Akbar, langsung mikirin apa? Modal, mikirin barang, mau beli ini, beli itu. Terus panjang sholatnya sampai begitu salam, sudah selesai sama labanya, selesai sama urusan-urusan jual belinya. Padahal terkadang kita tahu bahwasanya sholat itu tidak mudah di dalam urusan masalah khusyuk. Kadang-kadang kita susah berusaha untuk khusyuk, tapi ada gangguan dari syaitan. Dan kita tahu bahwasanya salat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah apa? As-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Kita berusaha untuk mempersembahkan salat ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Jangan asal-asalan mempersembahkan salat, badannya saja namun hatinya, jiwanya kemana-mana. Taib. Kemudian di antara manfaat ketika seorang selalu ingat dengan kematian adalah melahirkan apa? Giat untuk beramal. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi. Semakin seorang banyak mengingat kematian, maka semakin dia akan semangat untuk memperbanyak bekal menuju hari akhirat. Kemudian di antara manfaat ketika seorang ingat kematian adalah berhati-hati di dalam bermuamalah terhadap sesama. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita akan melihat hasilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang yang mengerjakan sesuatu sekecil apapun, mithqala dzarrah. Kita tahu ketika ada cahaya yang masuk ke dalam sebuah ruangan, di situ ada sesuatu yang kecil-kecil seperti debu. Kecil sekali. Ketika seorang mengamalkan sebuah amalan yang baik sekecil, sesuatu yang sangat kecil sekali, dia akan melihat hasilnya. Di mana? Di dunia, di alam kubur, dan di hari akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga dengan ketika seorang mengerjakan amalan yang jelek, sekecil apapun amalan itu, dia akan melihat hasilnya di dunia, di alam kubur, ataupun di hari akhirat. Apalagi ketika seorang beramal dengan sebuah amalan yang menimbulkan madarat kepada orang lain. Dan ini banyak sekali terjadi sekeliling kita ketika kita nggak perhatian. Terkadang apa yang kita kerjakan justru menimbulkan madarat kepada orang lain, dan itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Binatang yang bertanduk dengan yang nggak bertanduk pun akan dikisos, apalagi manusia. Nah, ketika kita menyadari bahwasanya kita akan mati, kita akan meninggal dunia, kemudian ada hari esok, maka ini akan mempengaruhi kita. Berhati-hati di dalam bermuamalah. Jangan sampai kita terjatuh kepada kezaliman yang terkadang membuat kita rugi nanti di hari akhirat. Baik. Kemudian di antara manfaatnya adalah ketika kita tadi mempelajari, di antara dampak ketika seorang lalai dari kematian adalah menunda taubat. Sebaliknya, ketika orang selalu mengingat kematian, maka dia akan berusaha untuk menyegerakan taubat. Setiap kita sering jatuh dalam kezaliman atau kesalahan, perbuatan dosa dan sebagainya. Dan sikap seorang mukmin adalah segera bertaubat, karena kita nggak tahu ajal. Kita nggak tahu kapan akan datang kematian, sehingga kita selalu berusaha untuk menutup dengan taubat. Kemudian memperbaiki yang jelek, kita tinggalkan yang jelek, kita ganti dengan amalan-amalan yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, karena amalan-amalan yang baik itu bisa menghapus yang jelek-jelek tadi. Kemudian di antara manfaatnya juga adalah memiliki sifat qanaah.
sifat mudah bersyukur, mudah menerima apa adanya. Ketika seorang ingat dengan kematian, melihat orang lain mendapatkan nikmat yang sangat banyak, dia nggak mudah iri, apalagi sampai hasad. Tidak. Kenapa? Karena sadar bahwasanya ujung-ujungnya kita semua juga akan meninggal dunia, dan semua kenikmatan yang fana ini akan kita tinggalkan. Dan ketika seorang hamba yang selalu mengingat kematian kemudian mendapatkan rezeki yang sangat banyak, nggak kalap, nggak bingung, kemudian nggak lupa daratan. Dia akan terus ingat bahwasanya segala kenikmatan ini akan kita tinggalkan. Semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir dalam sebuah hadis dijelaskan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu, kita semua berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menutup akhir hayat ini dengan husnul khatimah. Kita tahu bahwasanya dalam hadis dijelaskan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang bisa menutup akhir hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah akan masuk surga. La ilaha illallah sebuah kata yang pendek, sebuah kalimat yang pendek. Tetapi itu tidak mudah untuk diucapkan. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah yang akan meneguhkan seorang hamba dengan perkataan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Sebagian ahli tafsir mengartikan atau memaknai ucapan teguh di dunia adalah ucapan la ilaha illallah di dunia ini, dan ucapan teguh di akhirat adalah menjawab pertanyaan malaikat. Dan Allah Maha tahu siapakah hamba-hambanya yang serius di dalam menjalani agama ini. Taib. Ikhwatal Islam, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Wa man mata 'alaih bu'itsa 'alaih. Orang yang membisarkan sesuatu, maka dia akan menutup hayatnya dengan sesuatu tersebut. Dan orang yang menutup hayatnya dengan sesuatu tersebut akan dibangkitkan seperti ketika dia meninggal dunia. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua.